Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sering mendapatkan case Windows crash, Windows tidak bisa boot, atau hard disk telah diganti, sehingga perlu dilakukan remiss OS Windows. Untuk itu, kami share tutorial remiss Windows pada perangkat Sheet Management 5. Sebelum melakukan remiss OS Windows, terlebih dahulu kita siapkan flash disk yang berisi DLC boot dan hard disk eksternal yang berisi file image. Kemudian colokkan flash disk DLC boot dan hard disk eksternal ke USB laptop. Lalu boot laptop dengan menekan tombol F9. Kemudian pilih WiFi USB disk. Di sini yang dimaksud merek flash disknya. Kemudian pilih mini Windows 1064 bit. Setelah itu proses sehingga masuk ke tampilan DLC boot. Pada menu utama DLC boot, jalankan aplikasi Acronis Pro Image. Tampilan utamanya seperti ini. Kemudian pilih recovery, lalu disk and partition recovery. Kemudian klik browse, arahkan ke hard disk eksternal. Di sini saya pilih drive F, local disk F. Kemudian folder file image-nya ada di folder SM5. Lalu saya pilih file image yang sesuai dengan tipe laptop. Di sini saya coba reimage laptop tipe HP EliteBook 820 J4. Setelah di-select, klik OK. Lalu next. Terus pilih recover file disk and partition. Kemudian next. Apabila ingin melakukan reimage full hard disk, centang semua partisinya mulai dari C, D, EV, dan track 0. Lalu klik next. Tapi kalau ingin drive D-nya tidak ikut di partisi, di sini maksud saya datanya tidak dihapus, data user, uncheck drive D-nya. Kemudian klik next. Lalu pilih new location. Lalu pilih EV sistem partisi. Klik accept. Lalu next. Setelah itu untuk drive C-nya kembali klik new location, pilih NTFS drive C, klik accept, lalu next. Kemudian pilih disk 1, lalu klik next. Terus lanjut klik proses. Sementara proses berjalan, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, setelah itu lakukan restart perangkat dan akan muncul seperti ini jika proses remiss-nya berhasil. Demikian dari kami, semoga bermanfaat.
Semangat pagi. Saya Michael dari IS Manado. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang cara membuat kabelan yang benar. Terlebih khusus kabelan yang straight atau lurus. Oke, tidak berlama-lama karena waktu yang diberikan cuma singkat sekali. Peralatan yang harus kita sediakan sebelumnya yaitu alat crimping untuk melakukan crimping, kabel UTP secukupnya, RJ45 minimal 2 buah, boleh juga lebih untuk mengantisipasi kalau kita gagal melakukan crimping. Tang potong, LAN tester, dan yang terakhir sebotol spray. Oke. Pertama-tama kabelan yang sudah kita sediakan, kita kupas ujungnya. Kita kupas ujung dari isolatif kabelan sehingga dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita urutkan kabel yang urat kabelnya itu kita urutkan sesuai dengan urutan standar internasional. Urutannya kalau dari kiri saya, urutan pertama putih orange, kemudian orange, urutan ketiga putih hijau, urutan keempat biru, urutan kelima putih biru, urutan keenam hijau, urutan ketujuh putih coklat, dan urutan ke-8 coklat. Kita rapikan. Kita rapikan seperti ini. Kemudian kita potong ujungnya menjadi rata. Kita potong ujungnya menjadi rata seperti ini. Setelah rata, kita ambil RJ45 dan kita masukkan. Jangan lupa sekali lagi sebelum kita masukkan, kita cek kembali urutan kabel. Jangan sampai ada terjadi perubahan. Urutannya putih dari kiri saya, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Kita masukkan seperti ini. Usahakan memasukkan kabel itu begini. Jadi sebagian pembungkus dari urat kabel tadi itu masuk di dalam RJ45. Setelah masuk, kita crimping seperti ini. Kita crimping. Oke. Setelah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama di ujung yang satunya.
Sehingga setelah kita melakukan itu, kabel itu akan menghasilkan seperti ini yang sudah berhasil di crimping. Setelah berhasil di crimping, untuk memastikan koneksinya bagus, kita ambil LAN tester. LAN tester yang master kita masukkan ke salah satu ujungnya, dan yang LAN tester secondary kita masukkan ke ujung yang satunya. Kemudian kita lakukan tes. Untuk mendapatkan hasil yang benar, maka lampu pada LAN tester itu harus menyala sama. Ujung yang satu dengan ujung yang lainnya sama, seperti ini. Kalau pada LAN tester sudah menyala seperti ini, berarti hasil pembuatan kabelan kita sudah berhasil.
Kembali berjumpa dengan saya, Michael, dari IS Manado. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tips untuk mengetahui power supply dari PC atau komputer yang kita gunakan itu masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Sebagai orang IS, tentu kita belum lengkap rasanya kalau belum pernah berhubungan dengan barang ini. Ini namanya power supply PC atau power supply CPU atau power supply dari komputer desktop yang biasa kita gunakan. Power supply ini terkadang dia bisa rusak, dan sebagai teknisi komputer terkadang kita bingung untuk menentukan mana yang rusak, apakah CPU-nya atau cuma power supply dari CPU itu. Nah, ada caranya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengetahui power supply ini sudah rusak atau masih bagus. Caranya gampang. Pertama, yang kita harus siapkan tentunya 1 unit power supply. Kedua, kabel power untuk dicolok ke listrik. Ketiga, 2 buah kabel jumper atau kawat jumper seukuran kurang lebih 10 cm lah atau secukupnya. Yang pertama, kita kupas ujungnya. Kabel jumper yang pertama kita kupas kedua ujungnya seperti ini. Kabel jumper yang kedua seperti ini. Kita tidak perlu mengupasnya. Tidak perlu mengupas ujung-ujungnya. Dan yang terakhir tentunya sebotol Sprite. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita lakukan bagaimana mengetahui power supply masih bagus atau tidak. Pertama, kabel power kita langsung colok ke listrik. Ujung satunya kita colok ke colokan listrik. Colok. Kemudian ujung satunya kita colok di power supply yang akan kita tes. Seperti ini. Nah, ini walaupun sudah dalam keadaan tercolok, sudah terhubung dengan PLN, tapi power supply ini belum hidup. Bagaimana cara mengetahui dia belum hidup? Di dalam lubang rongga power supply ini ada kipas. Dan untuk mengetahuinya kipas itu jalan atau tidak, kita masukkan kabel jumper yang tidak ada kupas di ujungnya seperti ini. Nah, dia diam kan, bisa kita rasakan diam. Kipas yang di dalam ini tidak ada kayak bunyi gesekan. Oke. Berarti ini memastikan bahwa ini dalam kondisi mati. Kemudian kedua, di kabel power supply ini ada beberapa kabel
kita ambil kabel yang dalam ikatan yang banyak. Ini kabel ini akan dicolok ke mainboard CPU, mainboard dari PC komputer kita. Nah, di dalam kabel ini ada seutas kabel yang berwarna hijau, ya, seperti ini. Kabel hijau. Kemudian ada kabel yang berwarna abu-abu. Ini kabel hijau dan ini kabel abu-abu. Kita ambil kabel jumper yang sudah kita kupas tadi ujungnya. Kita masukkan ke ujung kabel hijau. Ya, di atas kabel hijau. Ini kabel hijau ya. Kabel hijau ujungnya ini. Seperti ini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lihat kabel abu-abu. Kita lihat ujungnya dari kabel abu-abu ini. Seperti ini. Ini kabel abu-abu. Jumper yang satunya kita masukkan ke ujung kabel abu-abu itu. Seperti ini. Jadi antara kabel hijau dan kabel abu-abu sudah di jumper dan sudah terkontak. Kita ambil lagi kabel jumper yang tadi, yang satunya kita masukkan ke dalam kipas, lubang pembuangan kipas. Apa yang terjadi? Nah, ini kipas sudah berjalan. Berarti power supply ini masih bagus. Power supply ini masih bisa digunakan. Seandainya kita masukkan seperti ini tapi tidak ada respon, berarti kipasnya tidak jalan, berarti power supply itu sudah rusak dan sudah tidak bisa digunakan. Dan yang terakhir, power supply PC atau power supply desktop masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Terima kasih. Pas AC kita akan melihat sama lepas saringannya, lalu buka baut yang mana ini Mas? Body. Oh, baut body. Setelah baut body diangkat. Nah, jangan coba-coba meniru di rumah kalau belum berpengalaman di bidang AC. Nah, kita buat pengaitnya di sini. Nah, pengait di sini. Nah, ada 2 pengaitnya. Di tempat yang aman dulu. Nah, sekarang inilah mesin-mesin AC yang normal ingin dibuat menjadi kipas biasa yang tadinya berfungsi sebagai kipas, sebagai AC. Nah, kita mau fungsikan sebagai kipas angin biasa atau biasa disebut kipas AC. Ini kabel apanya itu Mas? Ini. Kabel apa? Ini kabel ini body. Kabel body. Nah, kita buka kabel bodinya. Nah, ini ada juga satu ini orang
Cara membuka gembok yang baik dan benar. Oh, menyimpan bendera pusaka dia. Nah, benderanya disimpan dulu, bendera pusakanya. Nah, untuk 17-an 2019 kita akan keluarkan kembali. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Setelah tadi kabelnya dibuka, ini apanya dibuka lepas, Mas? Pipa. Pipa. Kita mau lepas pipa yang terhubung ke outdoor. Jadi ini cukup keras, jadi buat teman-teman yang di rumah yang mau membuka selang ini harus memiliki keterampilan khusus. Jangan meniru adegan ini tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua. Terus ini kita buka lagi bautnya ya. Baut apa ini namanya, Mas? Apa nih? Kompresor saringan. Oh, ini kita buka lagi kompresor saringannya. Nah, ini untuk apa dibuka, dilepas ini? Supaya lancar AC yang keluar dari kipas langsung. Berarti ini nggak dipakai lagi ya? Oh, jadi ini dibuang saja. Bagi teman-teman yang mau mungut boleh. Jadi ini dilepas saja, nanti akan dibuang, nggak dipakai lagi. Oh, ternyata masnya agak kesulitan sedikit membuka. Nyangkut di mana itu, Mas? Video tutorial kali ini dipersembahkan oleh golukman.com. Bautnya lagi satu ini. Oh, ternyata masih ada bautnya di sini. Bisa, ada bautnya pemirsa di sini. Sepertinya teknisi kita ini lupa bawa kacamatanya, jadi nggak lihat. Dia butuh penerangan sedikit. Tolong dibantu. Betul. Itu kenapa dibuang itu? Nggak dipakai lagi ya? Oh, kabel body tadi ini nggak usah dipakai lagi, dibuang. Perlu penerangan sedikit. Ini juga mesinnya dibuang juga ya? Nah, Oh, ini mesinnya terpakai, jangan dibuang. Terus yang ke listrik nanti yang mana, Mas? Tetap ini powernya, yang seperti yang semula ini powernya dipakai ini, Mas. ini. Jadi alat-alat yang dibutuhkan itu obeng kembang, obeng minus, obeng plus, obeng minus, tang pemotong. Nggak usah pakai gurinda ya? Nggak usah, Pak. Oh, jadi gurinda nggak diperuntukkan untuk membongkar AC. Bisa. Ini kita memanfaatkan AC yang sudah rusak, bisa kita manfaatkan lagi.
kewalahan dia. Itu apanya dilepas itu? Sementara dibuka. Ini remote controlnya ini. Oh, remote control. Jadi sementara dibuka dulu. Kita dipasang ulang. Dilepas dulu, tapi pasang ulang setelah dibersihkan. Termasuk motornya. Motornya juga. Jadi kita lepas motornya dulu. Selesai, ini motornya kita lepas biar mempermudah membuka yang lainnya. Nah ini langsung melepas. Wah, ini agak susah juga dilepas ternyata. Harus ekstra hati-hati, jangan sampai pecah. Kita putar minyak. Wih. Mana ini? Ini ada baut lagi satu ya. Oh, dia ini Mas. Ini ada klepnya di dalam sini, itu pakai OBM plus itu di dalam situ. Ini. Ya itu di knopnya itu. Nah, pakai OBM plus, OBM minus untuk mencungkilnya. Pakai OBM minus itu. Itu pakai OBM minus itu. Ini kah? Aku bongkar lagi ini. Oh, ternyata ini harus dibongkar juga. Ternyata ini harus dibongkar untuk memudahkan kita melepas saringan terhubung ke outdoor. Nah, sekarang yang tadi udah terlepas, ada knopnya di situ. Nah, kita pasang kembali mesinnya. Setelah dibongkar ini, jangan lupa kita bersihkan semua biar anginnya kencang. Kok lepas ini? Kok lepas ini? Nah, ini tinggal kita rapikan sebentar. Jadi kita lihat, nah inilah akan terputar ini sebagai kipas untuk di rumah, supaya mengeluarkan angin. Pasang. Jadi kita pasang kembali bautnya. Sebaiknya kita menggunakan obeng yang menggunakan magnet, jangan seperti yang dipakai ini, kurang bagus magnetnya.
baut kembali, kencangkan semua. Aku mau cabut kemarin ini karena kakian. Masih ada setrum kan. Iya. Body. Sama di sini. Akhir kebun nih. Yang kemarin kebongkar persis. Tetap gini, nanti ini langsung saja ini terus untuk putar. Jadi yang mana kita Yang ini pakai? yang outdoor ini tadi ini indoor ini kan sudah tercabut indoor dari dulu. Oh, itu indoornya udah dulu Pak. Ini ya, ini outdoornya ini kabelnya langsung cabut. Hah? Ini yang ini kabel langsung kan. Ini yang langsung ke listrik. Listrik. Tapi tetap ada kuliah kabel ini kabel masang pasang. Karena memang ini kalau ACC begini ya, nah, ada langsung ini, ada langsung kabelnya. Kalau yang sekarang itu tidak ada dari kabel, tinggal sistem baut. Yang dulu punya tidak. Oh, bedanya yang dulu Iya. dengan yang sekarang itu sistem bautnya. Sekarang Kalau ini kalau yang lama itu masih tipe soket. itu ke soket, dia langsung dengan kabel. Jadi ada si pre kabel 1 meter. Ya. Ini ada 3 jenis kabel. Kabel mana Nah, saja yang dipakai? ini kabel groundnya, Oh. yang dipakai ini ada 2 Oh, yang 2 itu ke listrik. listrik. Oh. Jadi pemirsa jangan salah nyambung. Akibatnya bisa fatal. Entah kesetrum atau bisa Tidak bunyi, tidak jalan. tidak berfungsi. Ya, kita rapikan semua kabel-kabelnya. Tetap dia kasih pasang kabel ground. Nggak masalah. Jadi mau dipakai kabel groundnya mau enggak ya enggak masalah, tapi disarankan untuk kalau bisa ya dipakai saja. Kita tutup kembali semua seperti semula. Terus ini kabel apa ini Mas? Ini tadi kabel apa ini? Ya. Ini fuse-nya ini pendingin. Oh iya, jadi fuse pendingin itu kita nggak pakai lagi. Karena harus ada itu. Dia nggak main manunya, otomatis pendinginnya kalau tidak ini. Tapi sekarang ini nggak dipakai lagi kan? Nggak pakai kentang Itu langsung dibuang lagi. langsung kipas. Langsung kipas. Jadi udah ya ini. Sudah. Ya sekarang ya beginilah caranya kita membuat yang darinya AC yang udah rusak kita bisa manfaatkan kembali dan kita bisa gunakan di rumah. Jadi Cuci dulu di rumah dicuci ya. di rumah. Nah sekarang kita pasang kembali seperti semula. Kita pasang kembali swingnya dan motor swing ini. Kalau yang ini remote, sensor remote ya. Mana mulutnya tadi itu? Kalau
kita lihat sih cukup mudah, bisa kita praktekkan di rumah sendiri. Jadi jika ada AC yang sudah rusak, jangan dulu dibuang, bisa kita manfaatkan. Terus dari segi listriknya ini enggak seberapa ya? Ini sampai 40. Kalau yang 1 PK itu biasanya 40. Kalau yang 1,5 PK itu sampai 2 sampai 60 watt. 60 watt. Ini 40 aja. Apalagi enggak cukup ini. Chip pegang terus ini. Stand. Ya, nanti diakalin, dipakai lem lilin. Terus kita pasang semua kembali bodinya. Jadi indoor dan outdoornya itu kita bisa fungsikan semua. Dan jika ingin kreatif ya bisa dipakai seperti ini. Keluar lagi. Rata. Tidak patah. Jadi perlu hati-hati di sini membongkar. Karena ini kan sudah lama itu, jadi bodinya itu enggak mutlak. Sudah rapuh. Sudah rapuh. Jadi perlu ekstra hati-hati sini, jangan sampai yang diskonnya itu patah. Nah, kita tinggal pasang semua bodinya. Bautnya satu, semuanya dipasang semua. Buat bodinya jangan sampai ada yang lupa dipasang. Tidak ada lagi. Lebih bautnya tadi. Lebih bautnya. Ini ada bodi dari baut ada. bautnya untuk cadangan, ada kelebihan baut di sini. Nah, sekarang kita pasang saringannya. Tapi disarankan untuk sebelum kita pasang saringannya, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Tapi ini tidak, cuma dibawa pulang. Biar udara yang dihasilkan itu juga bagus. Semuanya kita pasang kembali. Sebenarnya kita untuk merubah dari AC ke kipas angin AC itu enggak begitu memakan banyak waktu. Paling lama kita butuh setengah jam bongkar terus pasang seperti semula.
sekarang Ada stok nggak? AC dan kipas AC-nya yang tadi itu udah kita rubah menjadi kipas AC, sekarang udah jadi. Turun saya cari. Kita tinggal ngetes seperti apa hasilnya, kita tes sama-sama. Ini untuk power dan langsung ke listrik AC. Demikian tutorial kali ini. Saya bersama Golukman, teknisi AC yang handal di kotak ini. Terima kasih semuanya.